Halo, nama saya Syebila Tiffany Tioruli dan partner saya Dinar Maharani Hasnadi. Pada video ini, kita akan membahas soal dengan materi mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X min alfa dan juga rumus perkalian dan penjumlahan sinus kosinus. Materi 1. Mengubah A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X min alfa. Pertama-tama, hal yang harus diketahui dari materi ini adalah rumus yang akan dipakai. Dalam materi ini terdapat dua rumus, yaitu K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan B dibagi A atau sin dibagi cos. B berperan sebagai sin dan A berperan sebagai cos. Kita juga harus mengetahui letak-letak kuadran seperti pada gambar ini. Pada kuadran 1, sin dan cos bernilai positif. Pada kuadran 2, sin bernilai positif dan cos bernilai negatif. Pada kuadran 3, sin dan cos bernilai negatif. Dan pada kuadran 4, sin bernilai negatif dan cos bernilai positif. Sehingga, pada kuadran 1, tan sama dengan sin dibagi cos. Pada kuadran 2, tan sama dengan sin dibagi min cos. Pada kuadran 3, tan sama dengan min sin dibagi min cos. Dan pada kuadran 4, tan sama dengan min sin dibagi cos. Contoh soal dari materi pertama adalah yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan yang kedua, tentukan solusi dari persamaan 5 cos X ditambah akar 75 sin X sama dengan 10 dengan batas 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sedikit disclaimer, untuk video Syebila Tiffany akan dilakukan voice over karena nggak tahu kenapa kanan kiri depan belakang tetangga saya tuh lagi melakukan konstruksi secara bersamaan, sehingga suara dari konstruksi mereka itu masuk ke dalam video saya dan mengganggu kualitas suara dari video saya. Dan saya terpaksa harus melakukan voice over jam 2 pagi karena pada jam ini tidak ada suara konstruksi, motor, ataupun hal-hal lain yang mengganggu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, soal yang pertama adalah sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita akan mengubah persamaan ini menjadi bentuk K cos X min alfa. Pertama, kita harus mencari nilai A dan B. Di sini A berperan sebagai sin dan B berperan sebagai cos. Nah, sin di sini mempunyai konstanta 1 sehingga A bernilai 1 dan cos mempunyai konstanta min akar 3 sehingga B bernilai min akar 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari K. Nah, K mempunyai rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, kita tinggal menginput nilai A dan B ke dalam rumus K. Jadi, K sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. K sama dengan akar 1 ditambah 3. Jadi K sama dengan akar 4. K sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari tan alfa. Nah, rumus dari tan alfa itu sendiri adalah A dibagi B atau bisa dikatakan sin dibagi dengan cos. Nah, bisa dilihat A atau sin itu bernilai positif, sedangkan B atau cos itu bernilai negatif. Nah, kuadran mana yang sinnya itu positif, cosnya itu negatif? Ya, benar, itu adalah kuadran kedua. Sehingga kita tinggal menginput nilai A dan B ke dalam rumus tan alfa. Jadi, tan alfa sama dengan 1 dibagi min akar 3. Atau sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, min sepertiga akar 3 itu sendiri merupakan nilai dari tan 150 derajat dan 330 derajat. Tapi karena tan alfa tersebut terletak pada kuadran kedua, 330 derajat tidak memenuhi, sehingga yang kita pakai adalah tan 150 derajat. Jadi dapat kita tulis sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2
itu sama saja dengan 2 cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Tadi kan kita sudah menemukan bentuk dari k cos X min alfa, yaitu 2 cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari HP dari 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi, kita akan memindah ruaskan 2 ke ruas kanan. Jadi, cos X min 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, cos yang kita cari ini merupakan cos yang bernilai positif di setiap kuadran. Nah, cos yang bernilai positif itu terdapat pada kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga setengah akar 2 dapat kita nyatakan dengan cos 45 derajat. Dari sini, kita akan menggunakan rumus dari persamaan trigonometri. Yaitu dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa plus minus K dikali 360 derajat. Nah, X ini akan kita input dengan X min 150 derajat sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, min 150 derajat ini akan kita pindah ke ruas kanan sehingga X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jika kita nyatakan K sebagai 0, maka nilai dari X adalah 195 derajat. Tapi kalau K sama dengan 1, ya maka X-nya tidak memenuhi. Jadi rumus yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus minus K dikali 360 derajat. Seperti tadi, X min 150 derajat sama dengan min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Min 150 derajat kita pindah ke ruas kanan, jadi X sama dengan min 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita nyatakan K sebagai 0, maka nilai X adalah 105 derajat. Kalau K1 ya juga tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 105 derajat dan 195 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Maharani Hasnadi dari kelas 11 MIPA 7 akan membahas mengenai penyelesaian soal-soal trigonometri. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan solusi dari persamaan 5 cosinus X ditambah akar 75 sinus X sama dengan 10 dengan interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, penyelesaiannya pertama kita harus menentukan nilai A, B, dan C terlebih dahulu. A nilainya adalah 5. Dan B nilainya adalah akar 75. Sedangkan C nilainya 10. Maka dari itu kita bisa menentukan nilai K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 75 dikuadratkan. 25 ditambah 75 sama dengan akar 100, yang artinya nilai K adalah 10. Lalu kita akan menentukan nilai alfa. Tan alfa sama dengan B per A, atau akar 75 per 5. Di sini 5 bisa kita ubah menjadi akar 25. Sehingga menjadi akar 75 per akar 25, sama dengan akar 3. Sudah didapatkan bahwa tan alfa sama dengan akar 3. Maka nilai alfa sama dengan 60 derajat. Maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk K cosinus X min alfa sama dengan C. Kita tinggal memasukkan K sama dengan 10 cosinus X min 60 sama dengan 10. Jika keduanya kita bagi 10, maka diperoleh cosinus X min 60 sama dengan 1.
cos yang memenuhi nilai tersebut ada dua, yaitu cos 0 dan cos 360 derajat. Maka harus kita uji satu persatu. Yang pertama, untuk cos 0 derajat, didapatkan bahwa cos X min 60 derajat sama dengan cos 0. Maka X min 60 sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Dan dipindah ruaskan menjadi X sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Jika kita memasukkan K sebagai 0, maka diperoleh X sama dengan 60 ditambah 0 kali 360, yang artinya X adalah 60 derajat. Dan karena 60 derajat termasuk dalam interval 0 sampai 360, artinya X sama dengan 60 derajat memenuhi. Selanjutnya kita uji untuk K sama dengan 1. Jika kita substitusi K dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 60 ditambah 1 kali 360, yang artinya X sama dengan 420 derajat. Karena melebihi interval yang disebutkan dalam soal, artinya X sama dengan 420 derajat tidak memenuhi. Lalu selanjutnya kita uji untuk kosinus 360 derajat. Cos X min 60 sama dengan cos 360 derajat. Maka diperoleh X min 60 sama dengan 360 ditambah K dikali 360. Dan dipindah ruaskan menjadi X sama dengan 420 ditambah K dikali 360. Jika nilai K-nya negatif 1, maka diperoleh X sama dengan 420 dikurangi 360, yang artinya X sama dengan 60 derajat. Karena 60 derajat masuk dalam interval yang disebutkan dalam soal, maka X sama dengan 60 derajat memenuhi. Sedangkan untuk K 0, 1, 2, 3, dan semua bilangan positif, nilai X-nya tidak akan memenuhi. Maka bisa disimpulkan bahwa solusi dari persamaan 5 cos X ditambah akar 75 sin X sama dengan 10 dengan interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 60 derajat. Materi yang kedua adalah rumus perkalian dan penjumlahan sinus kosinus. Dalam materi ini terdapat dua tipe rumus, yaitu rumus penjumlahan dan rumus perkalian. Pada penjumlahan terdapat 4 macam rumus. Yang pertama, sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta. Yang kedua, sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurang beta. Yang ketiga, cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta. Dan yang terakhir, cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurang beta. Perkalian juga memiliki 4 rumus. Yang pertama, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Yang kedua, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Yang ketiga, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Dan yang terakhir, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Berikut contoh soal dari materi kedua. Soal yang pertama, tentukan bentuk sederhana dari 2 sin 3a sin 4a ditambah 2 cos 5a cos 2a dikurang cos 3a. Soal yang kedua, diketahui suatu sistem persamaan sebagai berikut. Cos A min B sama dengan 4/5 sin A plus B. Sin 2A plus sin 2B sama dengan 9/10. Maka, nilai dari sin A plus B adalah. Soal yang ketiga, jika sin alfa ditambah sin beta sama dengan akar 2A, dan cos alfa ditambah cos beta sama dengan akar 2B, maka cos alfa dikurang beta adalah. Dan yang terakhir, nilai cos 2pi per 7
ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7 adalah, soal yang pertama adalah 2 sin 3A sin 4A ditambah 2 cos 5A cos 2A dikurang cos 3A. Nah, 2 sin 3A sin 4A dan 2 cos 5A cos 2A itu akan kita hitung menggunakan rumus masing-masing. 2 sin 3A sin 4A memiliki bentuk yang sama dengan min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Rumus ini akan kita kalikan dengan min 1. Hal ini bertujuan untuk mengubah nilai negatif atau min 2 yang ada di ruas kiri menjadi positif, sehingga dapat kita tulis menjadi 2 sin alfa sin beta sama dengan min cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, alfa itu sama saja dengan 3A dan beta sama saja dengan 4A, sehingga dapat kita tulis 2 sin 3A sin 4A sama dengan min cos 7A ditambah cos min A. Nah, cos min A itu sama saja dengan cos A, sehingga min cos 7A ditambah cos A merupakan persamaan 1. Untuk 2 cos 5A cos 2A itu sama saja dengan bentuk 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, jadi kita tinggal input alfa sama dengan 5A dan beta sama dengan 2A, sehingga dapat ditulis 2 cos 5A cos 2A sama dengan cos 7A ditambah cos 3A. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Jadi, 2 sin 3A sin 4A ditambah 2 cos 5A cos 2A min cos 3A dengan 2 sin 3A sin 4A dan 2 cos 5A cos 2A mengalami perubahan, maka bentuknya menjadi min cos 7A ditambah cos A ditambah cos 7A ditambah cos 3A dikurang cos 3A. Nah, di sini min cos 7A dan cos 7A habis menjadi 0, kemudian cos 3A dikurang cos 3A dikurang jadi 0. Sehingga bentuk sederhana dari persamaan ini adalah cos A. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2 mengenai rumus penjumlahan dan perkalian nilai sinus dan kosinus. Soalnya, diketahui sistem persamaan cos A min B sama dengan 4/5 sin A plus B, dan sin 2A plus sin 2B sama dengan 9/10, maka tentukan nilai dari sin A plus B. Pertama kita mengingat-ingat rumus dulu. Yang pertama ada sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Dan untuk rumus yang kedua ada cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Maka kita langsung masukkan saja. Diketahui sin 2A ditambah sin 2B sama dengan 9/10. Maka karena sudah diketahui sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2, maka kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus tersebut. Dengan A yaitu 2A dan B yaitu 2B. Maka akan menjadi 2 dikali sin 2A
tambah 2B bagi 2 dikali cos 2A min 2B per 2 sama dengan 9 per 10. 2 dikali sin 2A plus 2B dibagi 2 adalah A plus B. Dikali cos 2A min 2B dibagi 2 sama dengan A min B. Sama dengan 9 per 10. Duanya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga menjadi sin A plus B cos A min B. 9 per 10 dikali 1 per 2 menjadi 9 per 20. Diketahui bahwa cos A min B sama dengan 4 per 5 sin A plus B. Maka kita dapat memasukkannya ke dalam pengerjaan tersebut. Sin A plus B dikali 4 per 5 sin A plus B sama dengan 9 per 20. Maka sin dikuadratkan A plus B sama dengan 9 per 20 dikali 5 per 4. Karena 4 per 5 di ruas kiri dipindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Maka kita pindahkan kuadratnya ke sebelah kanan menjadi akar. Sehingga sin A plus B sama dengan akar 9 kali 5, 9 per 20 dikali 5 per 4 sama dengan 45 per 80. Atau jika disederhanakan menjadi 9 per 16. Maka sin A plus B menjadi plus minus 3 per 4. Maka jawabannya bisa negatif 3 per 4 atau 3 per 4. Maka dari pilihan jawaban soal yang disediakan, dapat dilihat bahwa jawaban yang tepat adalah D, 3 per 4. Ini merupakan soal selanjutnya. Pertama, kita akan menguadratkan sin alfa ditambah sin beta sama dengan akar 2A. Sehingga sin alfa ditambah sin beta kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat. Jadi di sini kita akan memfaktorkan menjadi sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat beta sama dengan akar dan kuadrat kita coret sehingga hasilnya hanya 2A. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Yang kedua, kita akan menguadratkan cos alfa ditambah cos beta sama dengan akar 2B. Sehingga cos alfa ditambah cos beta kuadrat sama dengan akar 2B kuadrat. Kemudian kita faktorkan menjadi cos kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan pangkat dan akar kita coret menyisakan 2B. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan. Jadi, sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat beta sama dengan 2A. Kita jumlahkan dengan cos kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 2B. Nah, ini akan kita jumlahkan. Jadi, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat ditambah sin kuadrat juga plus 1 sama dengan 2A ditambah 2B. Nah, jadi kita pindahkan perkalian ke depan. Jadi 2 dalam kurung sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta sama dengan 2A ditambah 2B. Nah, 1 tambah 1, 2, kita pindah ruaskan jadi min 2. Nah, ini kita bagi dengan 2. Pembagian oleh 2 bertujuan untuk menghilangkan 2 yang ada di ruas kiri, sehingga dapat ditulis menjadi sin alfa sin beta ditambah cos alfa
cos beta sama dengan A ditambah B dikurang 1. Nah, bentuk dari cos alfa dikurang beta adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Sehingga dapat kita simpulkan cos alfa dikurang beta adalah A ditambah B dikurang 1. Soal nomor 3 dan soal yang terakhir juga soal mengenai penjumlahan dan perkalian sin dan cos. Soalnya nilai kosinus 2pi per 7 ditambah kosinus 4pi per 7 ditambah kosinus 6pi per 7 sama dengan titik-titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini diperlukan sedikit trik. Pertama kita tulis ulang dulu soalnya. Cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7. Lalu kita kalikan sin pi per 7 per sin pi per 7 untuk mempermudah operasinya. Lalu kita kurungkan cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7. Maka kita kalikan ke dalam. Cos 2pi per 7 dikali sin pi per 7 lalu ditambahkan cos 4pi per 7 dikali sin pi per 7 ditambah cos 6pi per 7 dikali sin pi per 7 per sin pi per 7. Kita mengetahui bahwa nilai cos A dikali sin B sama dengan setengah sin A plus B dikurangin sin A min B. Maka kita dapat menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan perhitungan di atas tersebut. Kita masukkan saja cos 2pi per 7 dikali sin pi per 7 sama dengan setengah sin 2pi per 7 ditambah pi per 7 menjadi 3pi per 7. 2pi per 7 dikurang pi per 7 menjadi sinus pi per 7. Lalu cos 4pi per 7 dikali sin pi per 7 dapat kita sederhanakan menjadi setengah sin 4pi per 7 ditambah pi per 7, 5pi per 7, dikurangi 4pi per 7 dikurang pi per 7 sama dengan 3pi per 7, ditambah cos 6pi per 7 dikali sin pi per 7, dapat kita ubah menjadi setengah sin 6pi per 7 ditambah pi per 7 menjadi 7pi per 7, dikurangi 6pi per 7 dikurangi pi per 7 sama dengan sin 5pi per 7. Dibagi dengan sinus pi per 7. Jika operasi di atas ini kita sederhanakan, nilainya akan menjadi min setengah sin pi per 7. Dibagi dengan sin pi per 7. Maka nilai sin pi per 7 bisa kita coret di atas dan di bawah. Sehingga soal nilainya adalah min setengah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Syebila Tiffany Tiuruli dan partner saya Dinar Maharani Hasnadi dari kelas 11 IPA 7.